Nah, di depan itu adalah gerbang selamat datang Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, yang benar ini jalurnya. Universitas Sriwijaya. Sepertinya arahnya ke kanan ini, teman-teman. Kita sudah sampai nih, teman-teman. Ke tempat kita akan makan siang ini. Ini warung Blora namanya, teman-teman. Soto dan pecel lele. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Hari ini Selasa tanggal 22 Agustus, teman-teman. Kita melakukan trip menuju ke Indralaya. Kita mau melihat kampus Universitas Sriwijaya, kampus Unsri, teman-teman. Posisi sekarang berada di jalan lintas Prabu Mulih Palembang, teman-teman. Dan sekarang kita melintas di jalur perlintasan rel kereta api Karangenda Gelombang, teman-teman. Dan ini yang menarik, di sini mulai dilakukan pembangunan flyover, teman-teman. Memang sudah seharusnya ada flyover ya, teman-teman, untuk melintasi di jalur kereta api ini, di perlintasan kereta api ini, karena di sini itu tempatnya macet, sama seperti di tebing bantayan Muara Enim dan Simpang Blimbing itu. Setiap weekend dipastikan di jalur ini pasti mengalami kemacetan, teman-teman. Selain di persimpangan rel kereta api Karangenda tadi, di depan ini juga merupakan titik kemacetan di jalur lintas Prabu Mulih Palembang ini ya, teman-teman, yaitu di persimpangan Pasar Gelombang ini, teman-teman. Nah, di depan ini, teman-teman, ini merupakan tempatnya macet. Kita sedang beruntung karena bukan di hari libur ya, teman-teman, jadi jalanan nggak mengalami kemacetan. Pasarnya itu ada di sebelah kiri tadi ya, teman-teman. Kita belok ke kiri tadi itu untuk pasar tradisionalnya di Gelombang ini. Selain ke pasar, ke jalan ke kiri tadi juga menuju Bitis dan Sungai Rotan. Sedangkan yang ke kanan itu ke Tambangan Klekar, bisa juga tembus ke daerah Ogan Ilir, teman-teman. Ada wacana bahwa wilayah Gelombang ini akan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru. Apakah akan terrealisasi? Ya, kita lihat aja nanti. Kita sekarang sudah berada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, teman-teman. Dan kita sedang menuju ke gerbang Kota Indralaya. Nah, Kabupaten Ogan Ilir ini berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim untuk di jalan lintas Prabu Mulih Palembang ini, teman-teman. Nah, di depan itu adalah gerbang selamat datang Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Jadi pada trip kali ini kita sengaja datang ke Kota Indralaya untuk menghadiri acara yudisium keponakan kami di kampus Universitas Sriwijaya yang ada di Indralaya ini, teman-teman. Karena kampus Unsri ini ada dua, yang di Kota Palembang sama di Indralaya. Kalau di Palembang itu di daerah Bukit ya, teman-teman. Kalau yang di Indralaya ini kampus besarnya, karena sangat luas ya, teman-teman, wilayah di kampus di wilayah Indralaya ini. Dan kampus ini berada di jalan lintas tengah Sumatera dan lintas timur Sumatera, teman-teman. Jadi kalau kita melintas dari lintas timur yang
arah ke Kayu Agung itu kita bisa melihat bagian belakangnya ya teman-teman. Kalau bagian depannya ini kita bisa lihat dari jalan lintas tengah ini, lintas Prabu Mulih Palembang ini teman-teman. Saya juga kurang begitu tahu fakultas apa saja yang ada di kampus Indralaya ini dan fakultas apa saja yang ada di kampus Bukit di Palembang ya teman-teman. Kalau saja ada teman-teman yang mengetahui secara detail tentang fakultas-fakultas apa aja yang ada di kedua kampus ini, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yang jelas keponakan kami yang mengikuti acara yudisium ini, dia kuliahnya di ilmu kesehatan masyarakat. Itu fakultasnya Fakultas Kesehatan Masyarakat ya teman-teman. Nah, kampusnya itu di sini, di Indralaya sini. Ya, alhamdulillah dia sudah bisa menyelesaikan kuliahnya dan hari ini akan melakukan yudisium, lusanya wisuda. Orang tuanya kakak dari istri saya ini meminta kami untuk menghadiri di kedua acara tersebut ya teman-teman, yudisium dan wisuda. Tapi qadarullah sepertinya untuk acara wisudanya kita nggak bisa hadir karena istri saya juga punya kesibukan lain, ya kerja. Kalau saya memang lagi libur ini, jadi kita sempatkan untuk hadir di yudisiumnya ini saja. Dan kita ini sebenarnya agak telat ini perginya teman-teman ya, karena kita banyak prosedur yang harus kita lalui sebelum berangkat ya, terutama istri saya kan kerja, jadi mau izin dulu gitu baru kita bisa berangkat gitu ya. Kita lihat saja nanti sampai di sana bisa masuk atau enggak, kita lihat bareng-bareng. Kalau mereka udah berangkat pagi-pagi sekali jam 7 udah on the way dari Prabu Mulih. Kita tadi berangkat kira-kira jam 9 lewat teman-teman, baru berangkat ini. Ini kita udah nggak lama lagi udah sampai di kampusnya ya teman-teman. Nah, ini ada yang menarik, di sebelah kiri kita ini ada sebuah stasiun kereta api teman-teman, dan di atas tadi barusan kita lewat itu JPO menuju ke stasiun kereta api tadi ya teman-teman. Tapi untuk saat ini kayaknya udah nggak beroperasi lagi ya teman-teman. Dan kereta api itu dibuka tahun 2009. Fungsinya untuk mobilisasi atau transportasi mahasiswa Unsri ini ya teman-teman, dari Indralaya menuju ke kota Palembang. Tapi sepertinya minatnya kurang ya teman-teman. Mahasiswa di sini banyak menggunakan lebih berminat menggunakan transportasi bus daripada naik kereta api itu. Makanya kayaknya udah nggak beroperasi lagi tuh kayaknya. Tapi sayang sekali ya teman-teman, padahal ya bagus dikembangkan untuk seperti di daerah Jabodetabek itu ada komuter lain itu ya teman-teman. Tapi kayaknya nggak berjalan sebagaimana rencana di awal ya. By the way, ini kita sudah memasuki wilayah kampus Unsri ya teman-teman. Maksudnya mau masuk gerbangnya ini, tapi kita malah salah ambil jalur ini, jadi muter dulu ini. Nah, yang bener ini jalurnya. Universitas Sriwijaya. Saya pernah satu kali masuk ke sini itu waktu udah lama sih teman-teman, tes masuk PNS ya. Tesnya itu ada di salah satunya tempat yang dipakai untuk tes itu ya kampus Unsri ini, dan ke qadarullah saya dapatnya di sini, di dalam kampus Unsri sini. Tapi nggak goal teman-teman, tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, yang ditakdirkan malah istri saya ini. Ya, kita sudah memasuki ini, udah benar-benar masuk di wilayah kampus Universitas Sriwijaya.
Ya kita akan cari fakultasnya ya teman-teman, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ya karena kita berdua ini nggak pernah masuk ke sini ya. Yang saya bilang tadi, saya ke sini juga pertama kali dulu waktu ikut tes PNS itu. Sepertinya arahnya ke kanan ini teman-teman. Sebenarnya nanti teman-teman mau saya ajak keliling di dalam kampus ini ya teman-teman, melihat betapa luasnya kampus ini gitu. Tapi nggak tahu nanti sempat apa enggak, kita lihat aja nanti. Nah itu ada petunjuknya ya teman-teman. Sepertinya kita lurus ini. Yang punya alma mater Unsri ini tombo kangen ya teman-teman. Sama seperti saya dulu itu waktu punya anak pertama itu sempat saya ajak anak dan istri saya main ke bekas kampus tempat saya kuliah dulu di Universitas Muhammadiyah Malang teman-teman. Memang areal kampusnya nggak seluas ini ya teman-teman, tapi asik aja kalau ingat zaman-zaman kuliah dulu teman-teman. Apalagi kalau sekarang ya sudah banyak perubahan. Tapi saya juga dulu sempat wisuda, merasakan wisuda di DUM-nya itu, gedung serbaguna itu teman-teman, di Universitas Muhammadiyah Malang. Sepertinya kita sudah sampai di lokasi ini teman-teman. Udah banyak yang parkir di sini. Dan istri saya tadi udah konfirmasi sama kakak yang udah sampai duluan ini, katanya mereka udah di dalam dan kayaknya kita nggak bisa masuk, jadi kita kayaknya nunggu di luar aja. Ini kita cari ini aja, cari tempat parkir yang nyaman gitu. Ini kayaknya sepanjangan udah full ini parkirnya ini. Padahal kalau yudisium kan beda-beda teman-teman, beda fakultas, beda tempatnya. Kecuali kalau wisuda nanti ya tempatnya bareng jadi satu gitu kan. Gimana kalau nanti pas acara wisuda ya, pasti rame banget. Ini teman-teman, kalau yang dari jalan lintas Prabu Muli Palembang yang kita lewatin tadi, mau ke arah tol ya, tol Indralaya, itu ngelewatin bagian belakangnya kampus ini teman-teman. Yang saya bilang tadi, kalau kita mau ke arah Kayu Agung itu kan, sebelum sampai di gerbang, sebelum masuk di jalan masuk ke gerbang tol Indralaya itu, kita melewatin kampus ini juga. Dan kita niatnya tadi sebenarnya mau lewat jalan tol ya teman-teman, Prabu Muli Indralaya, tetapi untuk saat ini belum dibuka. Mungkin sekitar akhir bulan ya, akhir bulan atau awal bulan depan gitu dibukanya. Pokoknya nanti kalau udah dibuka, insya Allah kita review kembali teman-teman jalan tol Prabu Muli Indralaya sampai ke Palembang ya teman-teman. Ini kita cari parkir di dalam sini aja nih, karena untuk sepanjang jalan tadi kita udah putar balik, gak ada yang kosong teman-teman. Ini kita cari tempat yang dingin, panas banget ini teman-teman. Posisi kemarau ya, lihat ini apa, rumput-rumputnya ini udah menguning. Nggak ada petugas parkirnya, jadi kita ya cari posisi masing-masing. Kalau nunggu tempatnya panas, nah itu sepertinya di depan dingin itu, di bawah pohon.
Oke teman-teman, akhirnya kita menunggu di sini ya, di tempat parkir ini tadi. Jadi beginilah kondisi di dalam areal kampus ya teman-teman, kampus Universitas Sriwijaya yang ada di Indralaya ini. Sangat luas sekali teman-teman. Akhirnya kita parkir di bawah pohon tuh. Ini tempatnya masih, kalau mau dibangun apa-apa gitu masih luas teman-teman. Yuk kita jalan ke depan. Ternyata acaranya itu ada di depan sana ya teman-teman. Kalau kita ini tadi dari kita muter tadi belok ke kanan ya teman-teman. Nah, acaranya itu di gedung sebelah kiri tadi, seberangnya dari tempat kita parkir ini teman-teman. Cari-cari ini apa ini namanya, paket ya teman-teman. Paket apa buket? Buat hadiah untuk yang beauticium. Qadarullah dapat tempat dingin ini di bawah pohon. Jadi serasa tamaja ini kami bertiga ini. Nggak tahu itu di sana fakultas apa ya teman-teman. Dan kita nggak sendirian ini yang menunggu di areal parkiran, banyak juga keluarga yang mengikuti yudisium ini yang menunggu di parkiran seperti ini ya teman-teman. Itu kalau lihat yang kuliah itu jadi teringat masa lalu ini teman-teman. Jalan rame-rame gitu kan sama teman-teman, ikutin kuliah. Kalau saya dulu jarang pakai sepatu teman-teman, malah pakai sendal sepatu gitu yang buat kayak sendal gunung gitu, sama buku satu gitu aja. Kuliahnya model ini selengean. Kalau istri saya kuliahnya di Palembang, saya di Malang, jadi jauh jaraknya. It's time to home now. Waktunya kita pulang ini teman-teman. Kita tadi udah sempat foto-foto ya di depan sana tadi. Ini udah keluar, acaranya udah selesai dan kita mau pulang. Pulangnya kalau tadi kita pergi sendiri-sendiri, ini nanti kita pulangnya konvoy. Mobil keluarga kakak saya udah nunggu di depan ini. Ini yang lain masih banyak yang foto-foto di gedung sana ya teman-teman. Ini kita pulang duluan ini. Nah, ini mobilnya ada di depan kita ini. Kok nggak jalan, di belakang udah ada yang ngantri nih. Apa kita disuruh duluan ini? Ya kita duluin aja, di belakang udah tantin-tantin ini, udah nggak sabar mau lewat. Oke teman-teman, kita langsung meluncur keluar area kampus Universitas Sriwijaya ini ya. Ya kita jalan pelan-pelan aja. Jadi kita ini ceritanya nggak sempat untuk keliling-keliling ya teman-teman. Jadi ini kita putuskan untuk pulang bersama, langsung konvoy pulang ke Prabu Muli. Tapi kita mau cari tempat makan siang dulu. Nanti sekalian kita review tempat makan siangnya ya teman-teman, nggak jauh dari kota Indralaya inilah, tapi di perjalanan menuju ke arah Prabu Muli aja teman-teman, sekalian jalan gitu. Yang pasti tempatnya recommended untuk teman-teman singgahi.
mampir untuk makan ketika melintas di jalan lintas tengah ini ya teman-teman, antara Palembang Prabu Mulih. Kalau dulu masih ada bus kota itu ada yang masuk ke sini ya teman-teman, tapi nggak tahu kalau sekarang. Yang pasti kalau untuk yang berada di sekitaran wilayah Indralaya ini, angkot ada ya teman-teman, angkot masuk ke kampus ini. Tapi kalau untuk yang ke arah Palembang itu kurang tahu saya. Kalau dulu sih kayaknya ada bus ya teman-teman, bus medium gitu masuk ke kampus ini, atau mungkin ada bus khusus mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman yang tahu informasinya bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar berbagi informasi teman-teman yang ada rencana atau ada saudaranya yang kuliah di universitas ini bisa memiliki informasi akses kendaraan umum yang bisa digunakan untuk sampai ke kampus ini gitu. Ya, kita keluar dari gerbang kampus Unsri meluncur ke jalan lintas tengah Sumatera, jalan lintas yang menghubungkan kota Palembang dan Prabu Mulih. Kalau saja jalan tolnya udah dibuka ya teman-teman, kita bisa lewat jalan tol ini, pulangnya ini lebih cepat. Tapi insya Allah ini karena bukan hari libur ya, hari biasa, dan di siang hari nggak ketemu, insya Allah nggak ketemu macet. Karena kalau yang macet itu biasanya di hari libur dan mulai dari sore ya teman-teman, sore atau pagi itu biasanya yang jam-jamnya macet itu, terutama di perempatan Gelumbang tadi sama yang di persimpangan rel kereta api Karangindah Gelumbang tadi teman-teman. Ini kita jalan agak pelan sedikit karena kita menunggu rombongan yang di belakang tadi. Mobil yang di belakang tadi masih belum kelihatan ini. Nah, untuk informasi buat kalian yang ingin melakukan perjalanan ke Indralaya ini dari Prabu Mulih ya teman-teman, dengan menggunakan transportasi umum, itu bisa menggunakan bus Damri teman-teman, bus Damri. Terus ada juga bus medium yang biasanya rutenya itu Muara Enim Palembang, atau dari mana ya, dari Tanjung Enim ke Palembang gitu. Kita lanjutkan lagi perjalanannya teman-teman, setelah tadi sempat berhenti menunggu ya. Ini kita lanjut lagi, itu sekarang mobilnya memimpin di depan ini, kita ngikutin dari belakang aja karena yang punya acara itu yang di depan, jadi kita sebagai supporter aja nih, ngikut dari belakang. Yang kita lewatin tadi barusan teman-teman, di sebelah kiri itu ada sebuah pabrik yang memproduksi keramik teman-teman, keramik lantai ya. Produk yang dikeluarkan itu mereknya Arwana, dan di sekitarnya, di sekitar pabrik tadi, di kanan kiri jalan lintas ini, itu banyak toko-toko atau tempat-tempat yang menjual produk keramik tersebut ya teman-teman, merek Arwana itu namanya. Dan kalau beli di sini memang rasanya lebih murah ya teman-teman, karena langsung dari pabrik ya. Walaupun nggak langsung dari pabrik, artinya barang itu dari pabrik langsung ke toko sekitar itu, dan dijualnya kemungkinan harga pabrik ya teman-teman. Kalau untuk kualitas, kalau saya dengar informasinya ini ya bukan yang premium ya teman-teman, yang biasa gitu untuk kualitas dari produk keramik Arwana ini. Maju lagi ke sini, di sebelah kiri ini ada restoran yang cukup lama dan ternama. Ini namanya Pagi Sore teman-teman.
ini sudah ekspansi sampai ke Jawa ya teman-teman. Dulu di tempat mbah saya itu di daerah Saradan Madiun itu dulu ada pagi sore, tapi belakangan saya kesana lagi itu yang jalur antara Saradan Nganjuk itu, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi rumah makan ini. Kalau setahu saya kalau di sini nih adanya di Indralaya sini sama di Teluk Gelam teman-teman. Jadi kalau kita naik bis itu yang biasanya mampir ke rumah makan ini adalah Putra Remaja. Karena saya pernah itu Putra Remaja itu dia checkpointnya di sini di rumah makan ini teman-teman. Terus kalau kita yang mau ke Prabu Muli, kita stopnya berhentinya di sini. Nanti dari rumah makan itu ada shuttle bus yang mengantarkan ke Prabu Muli gitu. Kita sering mampir sana teman-teman kalau bawa kendaraan kayak gini, tapi bukan untuk makan, tapi mampir ke masjidnya ya teman-teman. Masjidnya rekomendasi untuk sholat dan istirahat. Airnya banyak dan tempatnya bersih gitu teman-teman. Kita sudah sampai nih teman-teman ke tempat kita akan makan siang ini. Ini warung Blora namanya teman-teman. Soto dan pecel lele. Ini tempatnya luas parkirannya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berada di warung Blora, soto dan pecel lele. Tempatnya strategis teman-teman, berada di pinggir jalan lintas tengah Sumatera. Selain tempat yang strategis, juga parkirannya luas banget nih teman-teman. Warung ini berjarak 4-5 km dari kampus Unsri tadi teman-teman. Dan ini kalau lihat dari posternya, menunya lumayan banyak ini teman-teman. Nanti kita coba masuk ya, kita review apa aja yang tersedia di warung ini. Lumayan tuh, ada nila, geprek, bakso, cah kangkung, apalagi tuh macam-macam teman-teman. Aneka soto, ayam, bebek, ikan, aneka minuman, komplit nih teman-teman. Kalau rasa nanti kita coba sama-sama. Suasana di dalam warung Blora itu sepertinya di dalam juga masih ada tempat ya teman-teman, seperti tempat VIP. Kita cari tempat santai aja nih di pojok sini, nih udah pada pesen di sini. Sepil menunya teman-teman, dan bisa lihat harganya ya. Ini cukup ramah di kantong teman-teman. Harganya nggak mahal-mahal Amir kok. Sampai bingung ini mau pilih yang mana teman-teman. Menu-menunya ini menarik semua nih. Ada aneka pindang, pindang daging, pindang tulang pun ada ini teman-teman. Ayam, bebek geprek, bebek goreng, nila, bakso, cak kangkung, kikil ini kesukaan saya. Ini kondisi sedang sepi ya teman-teman, karena ini sebenarnya ini udah lewat dari jam makan siang ini teman-teman. Jadi kita pada udah kelaparan ini sebenarnya. Alhamdulillah menunya udah datang ini, pesanan kita ini. Dan kalau saya males pilih-pilih ya tetaplah ini ayam bakar ini teman-teman. Akhirnya pilihan jatuh pada ayam bakar. Ini kalau si adik dia ayam goreng. Nah ini
Istri saya juga ayam goreng. Ini jarang-jarang ini saya dapat lalap seperti ini, apa cambah ini ya teman-teman. Cambah ini apa istilahnya, toge ya, toge sama kemangi gitu. Kalau kemangi udah biasa ya, biasanya itu kol ya teman-teman, ini pakai toge gitu. Dan tetap kuahnya ini ada kuah sayur asem ya. Oke, yuk mari kita makan dulu ini teman-teman. Udah pada lapar ini. Alhamdulillah akhirnya kita sudah selesai makan ini teman-teman. Dan kesimpulannya warung makan ini recommended. Harganya lumayan ramah di kantong dan rasanya juga mantap. Letaknya strategis di pinggir jalan lintas tengah Sumatera. Oke teman-teman, ini kita sudah mau berangkat lagi pulang ke Prabu Muli ya. Jadi videonya kita akhiri sampai di sini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.